wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, bersyukur kita kepada Allah dan kita panjatkan puja dan puji hanya untuknya atas segala karunia dan limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan nikmat sunnah, sehingga pada malam ini kita masih berada di atas sunnah nabinya. Kita berharap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih menambah nikmat Allah tercurah kepada kita semua. Karena Allah telah berjanji dalam kitabnya dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, mengajak manusia kepada jalan Allah, membimbing manusia di atas cahaya hidayah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, menuntun mereka kembali kepada jalannya. Salawat dan salam kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ini merupakan suatu majelis yang penuh dengan berkah, yaitu majelis ilmu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk benar-benar menekuni agama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an aqimuddin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wala takunu minal musyrikin. Surat Yunus ayat 105. Dan agar, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menegakkan wajah kamu kepada agama yang lurus ini, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dan tegakkanlah wajahmu kepada agama yang hanif ini. Itulah fitrah yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, pada penciptaan yang telah Allah gariskan tersebut. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam kedua ayat ini, para ikhwah fiddina azanillah wa iyyakum jami'an, kita ingin mengambil satu faedah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa an aqim wa aqim wajhak, iqamatul wajh, menegakkan wajah. Kalau saya tanya antum, wajah, apa itu wajah? Apa itu wajah? Wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada wajah ini ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Allah Subhanahu wa taala menegakkan wajah, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menegakkan wajah kita ini kepada siapa? Kepada apa? Kepada agama yang hanif ini. Ini adalah isyarat ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, agar kita benar-benar serius memperhatikan agama kita. Apa artinya serius memperhatikan agama? Yaitu dengan tafakuh, dengan menekuninya, mempelajarinya, hingga kita dikatakan orang yang yuqimu wajhahu ala syai', dia menegakkan wajahnya atas sesuatu, artinya dia tongkrongi, ya. Dia tongkrongi itu, sesuatu itu, barulah dikatakan dia menegakkan wajahnya pada sesuatu tersebut.
Misalnya buku, dia menegakkan wajahnya atas sebuah buku. Apa maksudnya? Dia tongkrongi begitu, dia lihati, dia seriusi, ya, dan konsentrasinya terpusat kepada apa yang ada di hadapan wajahnya. Itu namanya iqamatul wajah. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita untuk iqamatul wajah lid-din, untuk agama. Jadi harus serius. Ikhwani fiddin, a'azzaniyallah wa iyyakum jami'an, di dalam menekuni agama ini. Kita harus menongkronginya. Kalaulah ahli dunia, ahlud dunia menongkrongi dunia mereka. Sampai-sampai ada istilah anak nongkrong. Menongkrongi sesuatu yang dicintainya, yang disukainya, yang menjadi hobinya. Nah, Allah memerintahkan hambanya bukan untuk menongkrongi itu, tapi menongkrongi apa? Ad-din. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu mungkin faedah yang dapat kita petik dari dua ayat tadi, surat Yunus ayat 105 dan surat Ar-Rum ayat 30. Allah memerintahkan kita untuk serius di dalam menuntut ilmu agama, menongkrongi agama kita ini. Bagaimana kita menongkrongi sesuatu? Yaitu benar-benar memang kita pusatkan perhatian kita kepada sesuatu yang ada di hadapan kita itu. Wajah kita tegak. Keluar dari situ orang-orang yang tidur. Orang yang tidur dikatakan dia iqamatul wajh ala syai'. Apakah dikatakan demikian orang yang tidur? Apakah iqamatul wajh ala syai'? Tidak. Ya, orang tidur tidak termasuk orang yang dikatakan dalam bahasa Arab yuqimu wajhahu ala syai'. Dia menegakkan wajahnya atas sesuatu, ikhwan fillah. Walaupun ayat ini memiliki makna yang sangat luas, ya, akan tapi salah satunya adalah isyarat agar kita tidak lalai, tidak lengah, tidak mengabaikan din kita ini. Terutama di dalam bab menuntut ilmu juga. Ada yang menuntut ilmu, ikut juga menuntut ilmu, tapi dia tidak serius, tidak ditongkronginya dengan benar. Ya, datang juga, tidur lebih banyak daripada meleknya. Ini bukan menongkrongi agama, ikhwan fillah, azan ini enggak benar. Ini tidak menunjukkan keseriusan. Orang yang serius itu bukan hanya di majelis, di rumah juga dia ulang-ulang. Itu namanya serius. Seperti kita menongkrongi sesuatu, kita punya hobi sesuatu, kita tongkrongi orang yang hobi komputer, ditongkronginya komputer itu pagi dan petang, mungkin hampir 24 jam dilihatinya aja hingga dia ahli. Dia ngerti dia. Nah, agama punya hak untuk dilakukan seperti itu juga, ikhwani fiddin. Karena Allah mengatakan wa anaqim wajhaka lid-dini hanifa. Wa aqim wajhaka. Dua kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iqamatul wajah. Wajah ini jangan wajah tidur saja, kan begitu ya. Ya, jangan terlalu banyak tidurnya daripada meleknya. Hingga kesempatan antum untuk menuntut ilmu, untuk berkarya untuk agama ini juga semakin sedikit. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kan lucu rekaman hidup antum isinya tidur melulu. Gimana ngelihatnya nanti di akhirat? Jam sekian ya, rekamannya apa? Tidur. Jam sekian lagi dilihat tidur juga. Banyak rekaman hidupnya, banyak tidurnya. Kalaulah dipasang kamera ya pada matanya, lalu disimpan dalam satu ruang harddisk yang sangat besar, ya, perjalanan hidup seseorang mulai dari dia kecil sampai besar sampai mati, terus 50 tahun, ya, dihitung rekaman tidurnya ternyata lebih banyak. Apa enggak rugi, ikhwan fillah? Azani Allah. Jadi kita harus kalkulasikan itu juga. Apa yang kita sudah berikan untuk din ini? Apa yang sudah kita laksanakan untuk merealisasikan firman Allah tadi? Wa an aqim wajhaka lid-din. Ini merupakan cambuk bagi penuntut ilmu. Coba lihat ulama. Coba lihat waktu tidurnya, mana lebih banyak? Syekh Al-Albani yang bukunya akan kita bahas pada malam ini. Sirah para ulama itu penting untuk kita ulang-ulang, kita lihat, kita bercermin dari mereka. Karena kesuksesan yang telah mereka peroleh, ya, kesuksesan yang mereka telah peroleh, yang jalan yang telah mereka tempuh untuk memperoleh kesuksesan tersebut merupakan pelajaran bagi generasi yang akan datang. Karena mereka juga belajar dari generasi sebelum mereka, ikhwan fillah. Itulah dia mata rantai.
Nggak akan bisa. Antum ya mencapai kedudukan seperti yang dicapai oleh generasi salaf kita yang terdahulu yang telah sukses melalui jalan lain. Nggak ada. Ya, nggak ada tanaman liar di dalam agama ini. Semua sudah ada akarnya. Ya, kalau mau jadi tanaman liar ya itu cepat matinya. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita bercermin dari mereka. Ya, seperti yang kita jelaskan, Syekh bin Baz tidak akan menjadi Syekh bin Baz jika waktunya banyak diisi dengan lalai dan tidur. Demikian juga Syekh Al-Albani dan masyayikh yang lainnya. Kalau antum mau membaca biografi mereka, ikhwan fillah azani. Jadi benar-benarlah ya camkan firman Allah, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. 2 kali Allah menegaskan untuk iqamah. Iqamatus shalah artinya apa? Tegak. Bukan rebah, kan begitu ya. Udah rebah menjam lagi, ya hanyut di bawah mimpi. Ya kan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi seorang penuntut ilmu, ya, kita semua adalah penuntut ilmu, insyaallah harus benar-benar memanfaatkan waktunya untuk membaca. Iqra. Karena membaca itu adalah gerbang ilmu, ikhwan fillah. Ya, siapa saja yang malas membaca, dia akan jauh dari ilmu. Malas membaca. Dari mana dia tahu ilmu? Bagaimana dia mengetahui ilmu kalau dia malas membaca? Jadi harus punya gairah, semangat untuk membaca. Dahulu para salaf, mereka menginfakkan harta mereka untuk beli buku dan mereka kantongi dalam saku mereka, ada kesempatan mereka baca. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Imam Ibnul Qayyim tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya selain buku-buku yang menjadi miliknya. Nah demikian juga Syekh Al-Albani dan lain sebagainya. Itu adalah sirah generasi salaf kita. Ya, salaf itu ada salaf yang jauh, ada yang dekat dengan kita yang mungkin bisa kita ambil permisalan yang mungkin bisa kita contoh untuk zaman sekarang ini. Ikhwani fillah azani Allah. Karena salaf itu adalah sesuatu yang telah mendahului kita. Syekh Al-Albani termasuk orang yang telah mendahului kita. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Itu gambaran contoh bagaimana keberhasilan dakwah mereka. Ya, apa yang mereka hadapi juga sama seperti apa yang kita hadapi. Bagaimana mereka berdakwah? Ya, ikuti, tiru mereka. Ya, karena mereka telah dipersaksikan oleh umat atas kesalehan mereka, keilmuan mereka. Ya, sepakat umat untuk masa sekarang ini. Ikuti dakwah mereka. Bagaimana mereka berdakwah, sabarnya, kegigihannya dan lain sebagainya. Ikhwan, itu merupakan contoh yang bagus untuk ditiru oleh ya para penuntut ilmu. Taib ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, itu sebagai muqaddimah saja. Ya. Nah, kemudian kita sebenarnya pada malam ini hendak melanjutkan kajian yang telah kita sampaikan pada daurah tadi sore. Yaitu kita tadi sore membahas buku Da'watuna Al-Kitab wa Sunnah halaman Haji Salafil Ummah. Yaitu buku ini adalah transkrip dari muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya. Lalu ditulis dan disalin, kemudian dimunculkan ataupun dikeluarkan dalam bentuk buku. Inilah bukunya, yaitu berjudul Da'watuna. Sebahagian dari isi buku ini sudah kita sampaikan pada kesempatan tadi sore. Nah, janjinya malam ini akan kita lanjutkan apa yang telah kita kupas tadi. Sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa isi buku ini pada intinya adalah Syekh Al-Albani ingin menegaskan kepada kaum muslimin pentingnya kaum muslimin sekarang ini untuk penegasan. Apa yang harus ditegaskan? Yaitu prinsip ketiga atau pedoman ketiga setelah pedoman Quran dan hadis. Yaitu apa? Pemahaman atau pedoman as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini adalah suatu perkara yang penting. Bahwa penegasan seseorang bahwa dia berada di atas pedoman Quran dan sunnah belum cukup. Dahulu maupun sekarang, jangan anggap dahulu cukup Quran dan sunnah,
tidak perlu pedoman sahabat, tidak. Tetap perlu. Nabi SAW telah mengisyaratkan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyinggung hal itu di dalam kitabnya seperti yang akan disampaikan nanti oleh Syekh Al-Albani. Jadi pedoman sahabat itu adalah satu pedoman yang tidak bisa dipisahkan dari pedoman Quran dan Sunnah. Mungkin ada anggapan kalau sekarang perlu, dulu nggak perlu. Tidak. Itu adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sampaikan syair yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana dalam syairnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-ilmu, yaitu ketika Syekh Al-Albani menjelaskan apa itu ilmu. Ya, sekarang ini kita harus punya gairah menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam syairnya ini, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa bitamwih mal ilmu nasbuka lil khilafi syafahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqih. Ini sudah kita jelaskan. Jadi di dalam syair ini, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan 3 perkara. Yang pertama, martabatul ula, tingkatan pertama adalah qala Allah, firman Allah, Allah berkata, itu ilmu. Dan yang kedua, martabatus tsaniyah qala rasuluhu, qala Rasulullah, ini merupakan pedoman yang kedua atau tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qala sahabatu, perkataan sahabat. Nah, ini merupakan pokok yang ketiga atau tingkatan yang ketiga. Lalu timbul pertanyaan, apakah ini hanyalah hasil ijtihad dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, atau adakah sebelum mereka berdua para ulama yang juga berpendapat seperti itu? Pada pertemuan tadi sore sudah kita jelaskan bahwa, ya, Al-Imam Ahmad juga menegaskan di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, di mana beliau menegaskan di poin yang pertama, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ushulus Sunnah menurut kami, yaitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang telah dipegang, pedoman yang telah dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pertemuan tadi sore itu sudah kita jelaskan kaitannya, hubungannya. Ya, hikmah di balik Imam Ahmad tidak menyinggung Quran dan Sunnah di poin yang pertama. Beliau mencukupkan dengan mengatakan tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai isyarat bahwa untuk berpedoman kepada Quran dan Sunnah tidak ada 2 orang muslim yang berselisih paham untuk ini. Semua sepakat. Ya, tidak ada perbedaan. Akan tetapi untuk pedoman yang ketiga, untuk pokok yang ketiga, untuk asas yang ketiga, yaitu apa? Berpegang teguh dengan pemahaman sahabat, dengan pedoman sahabat. Nah, disitulah kaum muslimin berbeda pendapat. Banyak, mayoritas dari mereka berpaling dari pedoman ini. Sedikit dari mereka yang benar-benar berpegang dan memegang teguh pedoman yang ketiga ini. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi di dalam poin tersebut Imam Ahmad menegaskan siapa saja yang sudah berpegang teguh dengan bima kana alaihi ashabu Rasulillah, secara otomatis dia sudah apa? Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, walaupun tidak dia tegaskan. Seorang menyatakan saya berada di atas manhaj salafus saleh, otomatis dia adalah orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, walaupun tidak dia tegaskan. Orang-orang yang sibuk berkoar-koar, kami berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi tidak ada penegasan dengan pedoman sahabat,
maka sebenarnya dia, pada hakikatnya dia tidak berada di atas sunnah. Ingat, dia tidak berada di atas sunnah. Usul sunnah yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah. Oleh karena itu tadi kita buat perbandingan di dalam masalah tauhid, ya. Orang yang telah berpegang teguh dengan tauhid uluhiyah, otomatis enggak perlu dia mengatakan saya ini adalah orang yang bertauhid rububiyah, otomatis dia adalah orang yang bertauhid rububiyah jika dia telah melaksanakan tauhid uluhiyah. Tapi orang-orang yang sibuk berdakwah tauhid uluhiyah, Allah adalah pencipta, tapi dia tidak menegaskan tauhid uluhiyah, apakah otomatis orang yang bertauhid uluhiyah sudah bertauhid rububiyah? Orang yang bertauhid rububiyah ya pasti sudah bertauhid uluhiyah? Belum tentu. Orang-orang musyrik kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah, enggak ada keraguan. Seperti itu pula lah di dalam bab ini, ya. Maka penting penegasan perkara yang ketiga ini. Sama pentingnya kita menegaskan makna dari tauhid la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi pertanyaan tadi, apakah ini merupakan hasil istihad Ibnu Qayyimil Jauziyah hingga boleh dikatakan ya namanya juga istihad Ibnu Qayyim, boleh benar boleh salah, boleh diambil boleh tidak. Apakah seperti itu? Syekh Al-Albani memberikan jawabannya, al-jawabu la. Jawabnya tidak. Ini bukan istihad. Ya, hadza laisa minal istimbat. Ini bukan hasil istimbat, ini bukan hasil istihad logika Ibnu Qayyimil Jauziyah, wala huwa minal istihad alladzi yaqbalu ihtimal ay yakuna khata'an, dan bukan juga hasil istihad yang boleh saja ada kemungkinan salah. Wa innama huwa i'timadan ala kitabillah wa ala hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah suatu satu perkataan yang berdasar, yang beriktimad, yang bersandar kepada kitabullah dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berdasarkan nas, bukan istihad. Nas. Adapun Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Barang siapa yang menentang Rasul, sudah nyata baginya kebenaran, hidayah, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Allah mengatakan di sini, Allah tidak membatasi firman-Nya di dalam ayat hanya dengan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda titik. Tidak. Tapi Allah melanjutkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Lam yakul, Allah tidak membatasi firman-Nya tersebut hanya dengan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Wa inna ma qala dzalika li hikmatin balighah. Ada hikmah yang sangat tinggi terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa hiya allati nahnu al-an fi sadri bayaniha wa syarhiha. Itulah yang sedang kita jelaskan sekarang ini, yaitu pentingnya seseorang itu tetap berada di atas sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Ini adalah ancaman orang-orang yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud di dalam ayat ini? Mereka adalah as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an, ikhwani fiddin. Ya, ketika Allah mengatakan al-mu'minun di dalam Al-Qur'an, siapakah generasi pertama atau orang-orang pertama yang dikatakan orang-orang yang beriman? Siapa orang-orang beriman pada masa Nabi, selain Nabi? Enggak ada. Enggak ada orang-orang yang beriman pada masa Nabi ketika turunnya Al-Qur'an. Tidak ada orang beriman. Sehingga ayat ini untuk orang-orang yang akan datang.
Adakah orang beriman pada masa Nabi? Ada. Siapa mereka? As-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi ayat ini tertuju kepada mereka. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yaitu mengikuti selain jalannya para sahabat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa bidzalika tanjuna an tanharifu yaminan aw yasaran wa an takuna walau fi juz'iyyatin wahidah aw fi mas'alatin wahidah min firqatin minal firaqi ghairan najiyah wa illam nakul minal firaqid dalah. Camkanlah hal ini baik-baik agar kamu selamat dan tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Atau engkau walaupun di dalam masalah juz'iyah, walaupun dalam satu masalah terjerumus ke dalam firqatun min firaqil ghairan najiyah, jatuh dalam kelompok-kelompok yang tidak selamat. Kelompok-kelompok yang tidak selamat, atau bisa kita katakan dengan dalam ungkapan yang lain, dalam bahasa yang lain, yaitu al-firaqud dalah, kelompok-kelompok yang sesat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadisnya yang ma'ruf, ya, dan kita ambil cuplikan yang penting di sini, kata beliau, wa aqtasiru minhul an ala asyahid minhu, kita ambil bagian yang penting saja yang menjadi pokok dalam pembahasan ini, yaitu Nabi mengatakan wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ditanya oleh sahabat, man hiya ya Rasulullah? Qala hiyal jamaah. Al jamaah hiya sabilul mu'minin. Syekh Al-Albani mengatakan yang dimaksud dengan al jamaah adalah sabilul mu'minin. Fal hadis illam yakun wahyan mubashiran minallah ala qalbi nabiyhi wa illa fahuwa iktibasun minal ayatis sabiqah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Jadi hadis ini merupakan wahyu yang langsung dari Allah kepada ke dalam hati nabinya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga kita katakan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, yaitu wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ya, jadi ini menegaskan kepada kita pentingnya berpegang teguh dengan sabilul mu'minin, dengan pedoman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak syak lagi mereka merupakan generasi yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin bagi mereka surga. Sebahagian mereka telah diberikan bisyarah, kabar gembira berupa surga. Ya, itu generasi as-sahabah radhiyallahu hamba yang terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia terbaik setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya, dan Allah mendapati hati yang terbaik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalahnya, pemegang amanahnya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah hati nabinya dan utusannya, pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mendapati hati yang terbaik setelah hati nabinya adalah hati sahabat-sahabatnya. Maka Allah pilih mereka untuk menyertai nabinya, untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia setelah nabinya. Ini pilihan, sama seperti Allah memilih nabinya. Ya, karena nabi hanya seorang. Lalu setelah itu siapa yang menyampaikan kepada umat manusia? Siapa yang Allah pilih? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kepercayaan umat ini, amanatun li ummati. Ya, sebagai pengaman bagi umat ini. Ya, pengaman bagi umat ini. Merekalah, di pundak merekalah ya Islam ataupun syariat Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia sampai kepada kita sekarang ini. Ya, Islam sampai kepada kita melalui mereka, ikhwani fiddin as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, kemudian Syekh Al-Albani menjelaskan tentang sifat firqatun najiyah, karakteristik firqah najiyah. Idzan Rasulullah lamma ajaba an su'al. Jadi ketika Rasulullah menjawab pertanyaan, mal firqatun najiyah? Man hiya? Siapa dia itu firqatun najiyah? Nabi menjawab al-jamaah.
Idzan al-jamaah hum ta'ifatul muslimin. Jadi jamaah itu adalah kelompok kaum muslimin. Kemudian di dalam riwayat lain, tsumma ja'at riwayatun ukhra tu'akkidu hadzal ma'na, menegaskan makna yang telah kita sebutkan tadi, yaitu apa? Haitsu qala Rasulullah hiya ma ana alaihi wa ashabi, yaitu al-jamaah itu adalah apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Al-jamaah wahia al-firqatun najiyah. Al-jamaah itu adalah apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, walaupun seorang diri. Oleh karena itu, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ma wafaqal haq, al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu ma'ana alaihi Rasulullah wa ashabuhu. Walaupun kamu itu sendirian. Jadi ukurannya bukan jumlah. Yang menjadi ukurannya adalah apa? Berpegang teguh, tamassuk bima kana alaihi ashab. Ya, berada di atas pedoman Rasulullah dan para sahabat. Itu yang menjadi ukuran, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ashabi dalam sabda Nabi tadi, ashabi idzan hiya sabilul mu'minin. Itulah dia sabilul mu'minin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kadzalika, ya demikian pula kata beliau, al-hadisul ma'ruf, hadis Al-Irbad bin Sariyah, hadis yang sudah ma'ruf, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Al-Albani menyebutkan, Syekh Al-Albani menyebutkan wa aqtasiru minhul an ala maudhi'us syahid minhu. Pada bagian yang penting saja, yaitu apa? Nabi mengatakan fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapa sunnatul khulafa'ur rasyidin? Ada sunnah lain di samping sunnah Nabi. Sunnah apa? Sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini adalah isyarat bahwa Quran dan sunnah saja tidak cukup, kurang. Harus ditambah dengan apa? Bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang hilang sekarang ini dari kaum muslimin hingga mereka tersesat, tidak tahu jalan. Ya, walaupun mereka berkoar-koar kita Quran sunnah, setiap golongan semua berikrar, menegaskan, bahkan menuliskan di dalam ADART, ya, organisasi mereka, kelompok mereka, dalam buku-buku mereka, kita adalah generasi Quran, sunnah, Quran, hadis. Semua golongan, semua kelompok, tidak ada yang berselisih pendapat di dalam bab ini. Tapi ketika kita ingin menegaskan, ya, pedoman yang ketiga, pedoman sahabat Rasulullah, mengikuti manhaj sahabat, ya, idahum yaftariqun, tiba-tiba mereka saling berselisih, berpecah belah, enggak mau ikut. Kenapa? Karena mereka ingin ikut Quran sunnah menurut ra'i, akal, hawa nafsu, kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Ayat dan hadis bisa saja disitir, ya, supaya apa? Cocok dengan apa? Dengan keinginan dan hawa nafsu. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nanti sebagaimana akan kita jelaskan. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, ya, ila sunnatihi, adhafa ila sunnatihi sunnatul khulafa'ur rasyidin. Menambahkan di samping sunnah beliau, sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, kemudian Syekh Al-Albani ingin menjelaskan di sini tentang fitnah tafarruq. Fitnah perpecahan di tengah-tengah umat. Min huna nahnu naqul. Dari sini kita katakan, kata Syekh Al-Albani, ini adalah muhadharah yang disampaikan Syekh Al-Albani. Wa bi khassa fi hadzal zaman, khususnya pada zaman sekarang ini. Ya, zaman yang dilalui oleh Syekh Al-Albani tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang ini, karena beliau baru-baru saja wafat. Ya, ketika beliau berbicara tentang zaman yang beliau hadapi, ya hampir samalah dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Zamanin tadarabat fihil ara' wal afkar. Zaman yang dimana pada saat ini banyak sekali pemikiran-pemikiran, ya, pendapat-pendapat, mazhab-mazhab yang saling bertolak belakang satu sama lainnya. Wa takatsaratil ahzab wal jamaat.
dan semakin bertambah banyak saja hizib-hizib, golongan-golongan dan jamaat-jamaat, semuanya mengatasnamakan Islam. Semua mengatasnamakan Islam. Sampai Ahmadiyah saja mengatasnamakan Islam. Disuruh lepas ya label Islamnya, dia enggak mau. Itu Ahmadiyah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Semua kelompok enggak mau melepas label Islam, enggak mau melepas label Quran Sunnah, tapi menambahkan dalam labelnya menurut manhaj salaf, menurut manhaj sahabat, enggak mau. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hatta asbaha katsirun minasyababil muslim ya'ish hayran, hingga banyak pemuda-pemuda Islam, kata beliau, yang kebingungan sekarang ini. Bingung menghadapi ya semua. Ada yang mengatakan ya semuanya sama saja. Ya, ada kelompok susi lagi istilahnya, Sunni Syiah. Saking bingungnya dia, kayaknya Sunni benar, Syiah juga benar. Begitulah kebingungannya pemuda-pemuda Islam yang sekarang ini muncul gairah mereka. Muncul gairah semangat, ghirah untuk kembali kepada agama sudah muncul. Cuma sayang, ya, kebanyakan dari mereka tidak menemukan jalan. Ya, jadi kita, ikhwani fiddin, ahlus sunnah wal jamaah yang sudah mengerti pentingnya hal ini, kita harus sering-sering ya kita mendakwahkan ini kepada kaum muslimin. Pentingnya kita kembali kepada manhajus sahabah. Ini yang hilang sekarang ini. Ya. Mengajak kembali kepada Quran Sunnah, hampir semua orang menyerunya. Tapi ada satu yang kurang, dan kita melengkapi kekurangan itu, ikhwani fiddin. A'azanillahu wa iyyakum. Itulah yang tidak dimiliki oleh ahzab itu. Itulah yang tidak dimiliki oleh jamaat itu, ikhwani fiddin. Oleh karena itu Syekh Al-Albani dalam banyak kesempatan ketika berceramah, menyampaikan nasihat, ya, ilqaul muhadarah, beliau sering menyampaikan rukun yang ketiga ini. Ya, pentingnya kembali kepada pemahaman sahabat. Dan itu kita dapat temukan juga di dalam tulisan-tulisan beliau. Hampir dalam setiap kesempatan yang ada kesempatan celah untuk menjelaskan pentingnya kembali merujuk kepada pemahaman salaf, beliau jelaskan. Ya. Karena ciri ulama adalah mengetahui prioritas ilmu. Ya, apa yang perlu, apa yang kurang bagi kaum muslimin sekarang ini? Di mana sakitnya, di mana? Ya, salahnya di mana kaum muslimin sekarang ini? Nah, itu yang perlu disembuhkan, ikhwani fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. La yadri, kata beliau, ila ayyi jama'atin yantasib. Enggak tahu dia kemana, jemaah apa yang harus dia ikuti dan kemana dia harus menisbatkan diri. Fahuna ya'til jawab fil ayah wa fil hadis. Nah, di sini ada jawabannya di dalam ayat dan di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau mengatakan yang disebutkan di dalam ayat dan dua hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu ittabi'u sabilal mu'minin. Ikutilah sabilul mu'minin. Sabilul mu'minin fil asrul hadir, kata beliau. Apakah sabilul jalan orang-orang yang beriman pada masa sekarang ini? Beliau mengatakan al-jawabullah, bukan. Wa innama fil asrul ghabir, al-asrul awal. Namun mu'minun, sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman pada masa-masa yang awal. Ya, generasi awal. Asrus sahabah, asrus salafus saleh. Ya, masa sahabat dan masa salafu as-saleh. Haula'i yambaghi ayyakunu qudwatana. Merekalah yang patut menjadi panutan kita, teladan kita. Wa ayyakunu matbu'ana, yang harus menjadi ikutan kita. Walaysa siwahum ala wajhil ardi mutlaqan, dan bukan yang lain yang ada di muka bumi ini secara mutlak, kata beliau. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Idzan da'watuna, jadi dakwah kita di sini inilah yang menjadi syahid, ini yang menjadi pokok bahasan kita. Taqumu ala salatati arkan, tegak di atas 3 rukun. Alal kitab was sunnah wa ittiba'i salafis salih. Faman za'ama bi annahu yattabi'ul kitab was sunnah wa la yattabi' salafas salih wa yaqulu bi lisani halihi wa qad yaqul bi lisani qalihi wa kalamihi hum rijal wa nahnu rijal.
Orang-orang ikhwan fillah yang mengklaim kami mengikuti Quran dan Sunnah tapi enggak mau mengikuti paham sahabat. Sebenarnya mereka telah mengatakan walaupun bukan dengan lisan mereka, bukan dengan lidah mereka, tapi telah mereka katakan ya mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Sahabat laki-laki, kami juga laki-laki. Mereka jantan, kita juga jantan. Mereka punya otak, kita juga punya otak. Itulah secara lisanul hal orang-orang yang mengatakan kami cukup Quran dan Sunnah titik. Karena sekarang ada orang yang anti salaf. Mereka mengatakan itu bid'ah. Yang penting sekarang ini kita berpegang teguh berpedoman Quran Sunnah titik. Ada yang mendakwahkan seperti itu, ikhwan fillah. A'azanillah. Bahkan ada yang mencurigai dakwah Quran Sunnah menurut pemahaman salaf memecah belah umat. Ada. Ya. Jadi supaya enggak berpecah belah Quran Sunnah titik. Nah ini logika terbalik. Justru kalau kita Quran Sunnah titik saja kita berpecah. Gimana rujukannya? Justru mereka balikkan itu. Mereka katakan kalau kita selalu menyuarakan, mendakwahkan, menyerukan Quran Sunnah menurut pemahaman kita akan berpecah belah terus. Kita nggak bisa bersatu. Demikian kata mereka ikhwan fillah azan. Jadi logika mereka terbalik. Mereka mengatakan dengan walaupun bukan lisanul qaul, bukan dengan lisanu kalamihi, mereka telah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Mereka bisa beristimbat, mereka beristihad, mereka punya paham, kita juga punya paham. Kan seperti itu orang-orang yang mencukupkan dengan Quran dan Sunnah tanpa perlu pemahaman sahabat ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Fa innahu yakunu fi zaygin wa fi dhalal. Nah, orang seperti ini pasti jatuh dalam zayg, penyimpangan dan kesesatan. Limadha? Kenapa? Li'annahu ma akhadha bihadhihi an-nusus allati asma'nakum iyyaha. Mereka tidak mau mengambil nas-nas yang telah kita perdengarkan kepada antum sekalian tadi. Ya. Jadi, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, kita harus merujuk kepada pemahaman as-salafus saleh tadi. Hal ittaba'a sabilul mu'minin? Apakah orang-orang seperti itu yang mengklaim Quran dan Sunnah titik saja itu telah mengikuti sabilul mu'minin? Jawabnya tidak. Wa hal ittaba'a ashabur rasul al-karim? Apakah mereka mengikuti sahabat-sahabat Rasul yang mulia? Jawabannya tidak. Lalu apa yang mereka ikuti? Ittaba'a illam akul hawah faqad ittaba'a aqlah. Mereka telah mengikuti akal pikiran mereka. Kalau ya bisa juga kita katakan kata beliau, mereka telah mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Jadi orang yang hanya mengatakan Quran dan Sunnah titik, sebenarnya mereka mengikuti akal dan hawa nafsu mereka, ikhwan fillah. Ya, mereka mengucapkan kata-kata yang benar, mereka mengucapkan Quran dan Sunnah, hadis dan ayat dan hadis, akan tapi tidak bersandar kepada pemahaman yang lurus. Itu penyakitnya. Wa fahalil aqlul ma'sum. Ya, kemudian Syekh Albani melanjutkan pertanyaan beliau kepada orang-orang itu, apakah akal kita ini maksum? Jawabnya adalah tentu saja tidak. Idzan faqad dhalla dhalalan mubina. Mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh Albani mengatakan wa ana a'taqid. Aku yakin bahwa sebab perselisihan yang banyak terjadi, yang turun-temurun, ya, fi firaqin ma'rufatin qadimatin, yang telah ada pada kelompok-kelompok terdahulu, wal khilafun nasi al-yaum hadisan, dan juga perselisihan yang terjadi pada hari ini, kata beliau, penyebabnya adalah huwa adamur ruju' ila hadzal masdarus tsalis, tidak mau merujuk kepada rujukan atau pedoman yang ketiga ini. Dahulu ada juga firqah-firqah yang sesat. Contohnya apa? Al-Khawarij. Al-Khawarij, ya, di antara mereka ada yang hafal Quran. Banyak dari mereka yang hafal Quran. Dan tidak sedikit dari mereka juga yang meriwayatkan hadis. Ya. Al-Bukhari dan Muslim sendiri memakai beberapa perawi-perawi yang notabene Khawarij. Ya, Khawarij, berpaham Khariji, tapi dipakai juga hadisnya. Ya, karena kalau dibuang semua hadis ahli bid'ah, maka akan terbuang banyak dari sunnah. Khususnya ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah
yang berpegang kepada kejujuran seperti Khawarij, dia tidak mau bohong. Ya, haram bagi mereka bohong, bahkan orang bohong bisa dikafirkan. Ya, atau sesar ini kecuali ahli bid'ah seperti golongan Karramiyah yang menghalalkan bohong, ulama tidak mengambil hadis mereka. Jadi, ya, sebagian mereka juga meriwayatkan hadis, ikhwani fiddin. Tapi mereka sesat. Rasulullah memvonis mereka sesat, Rasulnya memvonis mereka sesat. Yaquluna khaira qaulil bariyah. Mereka mengucapkan sebaik-baik ucapan manusia, hamba, yaitu apa? Hadis Nabi, firman Allah, mereka sampaikan. Bahkan mereka berdalil dengan ayat, inil hukmu illa lillah, untuk akidah mereka yang sesat, mengkafirkan kaum muslimin. Di mana letak kesalahan mereka? Mereka membaca ayat yang sama dibaca dengan Abdullah bin Abbas. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tapi mereka sesat gara-gara ayat tersebut. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Karena salah di dalam memahaminya. Allah merendahkan yang lainnya dengan kitab ini karena salah memahaminya, ikhwani fiddin. Ya, oleh karena itu Imam Abbas mengatakan, ya, bukan kekufuran seperti yang kalian pahami, wahai kaum Khawarij. Akan tapi itu adalah kufrun duna kufrin. Ini paham sahabat namanya. Sementara mereka Khawarij paham mereka sendiri. Sesat mereka, ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa laysal kufru kama tadhhabuna ilaihi, kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi, walakin huwal kufru dunal kufri. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Ada di sana kufrun akbar, ada di sana kufrun asghar. Ada kufrun duna kufur. Zulmun duna zulm. Dibuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam Babul Iman, ikhwani fiddin. Zulmun duna zulmin, kufrun duna kufrin. Bahwa di sana ada kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan serta-merta. Bagaimana Khawarij? Apa yang mereka baca? Ayat itu juga. Nafsul ayat itu juga. Tapi mereka menjadi sesat. Ya, mereka sesat karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, fa kullun yadda'i al-intima' ilal kitabi was sunnah. Jadi itu sebab, ya, kelompok-kelompok firqah yang sesat dahulu sampai sekarang tersesat dari jalan Allah, dari jalan sunnah, yaitu mereka tidak menegaskan masdarus salis huwa as-salafus salih. Ya, berpedoman atau berpegang kepada pemahaman as-salafus salih, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ahlus sunnah adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Di sini ada kalimat yang diriwayatkan dari Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Idza jadalakum ahlul ahwa wal bid'ah bil Qur'an fajadiluhum bis sunnah fa innal Qur'an hammalu wujuh." Jika datang ahlul ahwa wal bid'ah, ahli bid'ah, datang kepadamu berdebat denganmu dengan membawa ayat Al-Qur'an, maka patahkanlah argumentasinya dengan sunnah. Wajadiluhum bis sunnah. Kenapa? Li'annal Qur'an fa innal Qur'an hammalu wujuh. Karena Qur'an bisa ditarik ulur, diartikan ke sana kemari, ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Bisa diartikan ke sana kemari, bisa dibawa ke sana kemari. Kalau tidak ada standarisasi di dalam memahaminya. Walimadza qala Umar hadhil kalimah? Kenapa Umar mengucapkan kalimat tersebut? Kata beliau, aqul, ya, Syekh Albani mengatakan min ajli dzalika. Karena itu, karena firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada nabinya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Telah kami turunkan kepada kamu adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an,
litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Qur'an diperjelas dengan As-Sunnah. Ya, dan Quran dan Sunnah diperjelas dengan apa? Pemahaman as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, di sana ada sebahagian kaum muslimin yang hanya bersandar kepada keahliannya di dalam berbahasa Arab. Karena sudah pakar ahli di dalam bahasa Arab, dia merasa bisa memahami syariat tanpa perlu pedoman yang ketiga ini. Bahkan ya, Turo, coba antum lihat, kata beliau, hal yastati muslimun Arabi, apakah mampu seorang muslim Arabi, artinya ya dia orang Arab ini asli bahasanya dan lain sebagainya. Huwa kama yuqal, bahkan dia dikatakan Sibawayh pada zamannya, atau Sibawayh pada zaman ini. Ya, Sibawayh pada zaman ini. Ini mungkin gelar yang tinggi bagi orang yang ahli dalam bahasa. Ya, disebut dia Sibawayh pada zaman sekarang. Ya, pada zamannya Sibawayh enggak ada tandingannya. Ya, bahkan buku Sibawayh ya, judulnya diberi Alkitab. Nah, kalau antum ada jumpa di dalam buku-buku pelajaran Alkitab ya, dalam ilmu nahwu ya, maka yang dimaksud dengan Alkitab di dalam ilmu nahwu itu adalah buku Sibawayh. Dijadikan rujukan. Begitulah. Kalau adalah, kata Syekh Albani, seorang orang sekarang ini yang disejajarkan dengan Sibawayh. Walaupun mungkin enggak ada ya. Mungkin enggak ada. Fil ma'rifah bil lughatil arabiyyah wa adabiha. Di dalam pengetahuannya berbahasa Arab dan di dalam adab-adab bahasa Arab, yaitu dalam ilmu adab. Dan uslub-uslubnya. Pokoknya dia pakar lah, kita katakan. Hal yastati ayyafhamal Qur'an min ghairi tariqi rasulina. Bisakah dia memahami Al-Qur'an tanpa penjelasan dari Nabi? Hanya bersandarkan kepada kepakarannya di dalam berbahasa Arab? Tidak bisa. Ya, orang-orang Hanafi yang bermadhab Hanafi telah tergelincir di dalam bab ini. Mereka ada di dalam kaidah usul fikih mereka bab am dan khas. Jadi bukan am dan khas seperti yang dikenal di kalangan ahli hadis. Khas menurut mereka adalah bahwa setiap kata di dalam nas-nas syar'i memiliki makna khusus yang sudah diketahui secara bahasa, tidak perlu penjelasan tambahan. Itu maksudnya khas di dalam kaidah usul fikih menurut mazhab Hanafi. Jadi menurut mereka begini, ruku itu adalah khas. Khas ya, lafal ruku adalah khas. Khas bermakna ini adalah kata yang sudah memiliki arti yang khusus, yang sudah dikenal, tidak perlu penjelasan tambahan. Ruku itu adalah inhina, yaitu merunduk. Jadi orang yang sudah merunduk sudah disebut ruku. Jadi sekedar merunduk gini saja, ya, dia sudah disebut ruku. Sujud kata mereka. Ini ada di dalam mazhab Hanafi ya. Sujud kata mereka itu juga khas. Maksud khas apa? Yaitu sujud sudah memiliki makna yang khusus di dalam bahasa. Yaitu apa? Wadu'ul jabah alal ard. Meletakkan dahi di atas lantai. Maka kalau seorang sudah meletakkan dahinya di atas lantai, dia sudah dikatakan sujud. Karena sujud adalah lafal yang khas. Menurut mereka, coba lihat. Ya, kita katakan hati-hati belajar usul fikih, apalagi yang belum menekuninya dengan secara mendalam, ya, karena banyak di sana kaidah-kaidah kalamiyah, ya. Bukan artinya kita melarang belajar usul fikih, tidak, salah, keliru. Ya, kita harus belajar, khususnya para penuntut ilmu. Ilmu usul fikih adalah salah satu cabang ilmu yang penting, tapi perlu kita saring. Jangan asal ambil, khususnya di dalam bab usul fikih. Bayangkan di dalam usul hadis saja, ya, kaidah-kaidah ilmu kalam sudah menyusup masuk ke dalam. Kalau nggak tahu, nggak paham, kita juga bisa terjebak
di dalam kaidah-kaidah kalamiah di dalam ilmu mustalah hadis. Apalagi di dalam ilmu usul fikih yang mayoritas rata-rata kaidah yang diambil darinya berasal dari ilmu kalam. Termasuk ini. Manis sekali permainan orang-orang Hanafi ini. Lalu bagaimana? Mereka katakan kalau orang sudah meletakkan jabah di atas lantai, yaitu kening di atas lantai, sudah sujud dia. Walaupun kedua tangan dan kakinya tidak berada di atas lantai begini. Itu disebutkan di dalam buku-buku fikih mereka, ya khonifidin. Oleh karena itu antum lihatlah, ya, orang-orang Hanafi, kalau antum pernah jalan-jalan ke Pakistan, bagaimana salatnya? Salat patok ayam. Ya, sujudnya begini saja, rukuknya begini saja, naik dia. Sujudnya juga begitu, Bu. Nah, mereka mengambilnya dari kaidah-kaidah tersebut, ikhwan fillah. Enggak bisa. Seorang muslim bagaimanapun pakarnya di dalam bahasa Arab dia, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah hanya bersandarkan kepada keahliannya di dalam berbahasa Arab. Nggak bisa, ikhwan fillah. Ya, maka al-jawab kata Syekh Albani, la, tidak bisa. Sebab kalaulah bisa demikian, maka sia-sia Allah Subhanahu wa taala mengatakan litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ini abas dan mustahil, tidak mungkin wahasa kalamillah ayyakuna fihi ayyi abas. Tidak mungkin kalamullah ada sia-sia di dalamnya, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah semuanya seperti yang dikatakan oleh orang-orang Hanafi tadi, yaitu semua lafal-lafal di dalam syariat ini khas. Sampai mereka katakan tawaf itu khas, artinya berkeliling, mengelilingi sesuatu. Oleh karena itu mereka mengatakan berkeliling bagaimanapun caranya, ya, walaupun dipecah-pecah. Keliling satu dulu, istirahat. Besok satu lagi, itu dikatakan tawaf menurut mereka. Walaupun tanpa bersuci menurut mereka. Ya, nah demikian. Jadi tidak bisa. Ya, idzan man arada ayyafhamal Qur'an min ghairi tariqir Rasul faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi orang yang berusaha memahami Quran tidak melalui cara jalur Rasul, maka dia telah tersesat dengan kesalahan yang sangat jauh. Kemudian mungkinkah seorang memahami Al-Quran dan Sunnah min ghairi tariqis sahabah, ya, tanpa melalui jalur sahabat? Jawabnya juga la. Alasannya dzalika li'annahumul ladzina naqalu ilaina. Karena merekalah yang menukil sunnah itu kepada kita. Banyak kita katakan ikhwan fillah, lafal-lafal di dalam sunnah itu diperjelas sendiri oleh sahabat. Saling memperjelas satu sama lainnya. Ya, itu dijabarkan, dituangkan, lalu diterapkan oleh para sahabat bagaimana cara memahami, menjalankan hadis ini. Mereka yang menukil semua itu kepada kita. Yang pertama, lafzul Quran. Lafal Quran. Ya, antum baca Quran. Siapa yang menukil lafzul Quran kepada antum? Kepada generasi ini. Generasi Islam sesudah sahabat, siapa yang menukilnya? Lafzul Quran alladzi anzalahu Allah ala qalbi Muhammad. Siapa yang menukil? Sahabat. Demikian juga perbedaan qiraah. Kalau antum belajar ilmu qiraah, di sana ada riwayat-riwayat. Hafsan Asim, riwayat Qalun dan lain sebagainya. Dari mana riwayat itu? Ujungnya ke mana? Sahabat. Sampai lafal Quran, ikhtilafur riwayat di dalam qiraah. Itu juga yang ujungnya, rujukannya itu ya bermuara kepada sahabat. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa tsaniyan, dan yang kedua, naqalu lana bayanahu, mereka yang telah menukil kepada kita juga penjelasannya, yaitu sunnah. Ya. Huna la budda li min waqfah arju an takuna qasirah. Nah, di sini ada beberapa perlu perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu anwaul bayan an-nabawi, yaitu jenis-jenis penjelasan nabawi. Bayanu an-nabawi ala salasati anwa. Penjelasan nabawi, al-bayanun nabawi itu ada 3 jenis. Lafzan wa fi'lan wa taqriran. Ada yang berupa ucapan, sabda,
ada yang berupa perbuatan, dan ada yang berupa takrir, persetujuan. Lafalnya, siapa yang menukil? Ashabuhu, sahabat-sahabat beliau. Demikian juga perbuatannya, siapa yang menukil? Juga sahabat-sahabat Rasulullah. Penetapan atau persetujuan beliau, siapa yang menukil? Juga para sahabat Rasulullah. Min adli dzalika la yumkinuna an nastaqilla fi fahmil kitabi wa sunnah ala madarikinal lughawiyah. Oleh karena itu enggak mungkin kita bisa berdiri sendiri, independen di dalam memahami Quran dan sunnah hanya berpatokan kepada kemampuan berbahasa. Bahasa Arab untuk mendukung, bukan menjadi sandaran. Kalau antum belajar bahasa Arab, coba dipertegas dulu. Antum belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk jadi TKI, itu lain cerita. Atau antum bahasa Arab supaya pinter, lalu bisa memahami sendiri Quran dan Sunnah. Salah. Kita belajar bahasa Arab untuk mendukung kita memahami. Memahami apa? Bayanun nabawi tadi. Baik lafdhan, fi'lan, atau takriran. Untuk mendukung, bukan kita menjadikan itu sebagai patokan, sebagai sandaran untuk memahami Quran dan Sunnah. Nah, itu bisa jatuh dalam kekeliruan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib. Akhwan ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam ini karena keterbatasan waktu. Di sini ada sesi tanya jawab sampai jam 9 WIB. Kira-kira setengah jam. Seperti yang diumumkan di sini afwan kalau kita katakan ada kekurangan atau ketidakjelasan bisa dipertanyakan atau diajukan dalam bentuk pertanyaan di dalam majelis ini, Ikhwatal Islam a'azzanillah iyyakum, demikian sesi materi dari pembahasan sebagian dari inti dakwah Syekh Al-Albani rahimahullah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, dan kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda juga yang akan berpartisipasi untuk bertanya di line telepon 8236543. Halo Ustaz. Ada pertanyaan via telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok, dengan Pak siapa? Ibnu Sawar. Ibnu Sawar, silakan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang muncul berbagai lembaga-lembaga dakwah Ustaz. Dan mereka mengatasnamakan salafi gitu Ustaz. Dan rujukannya juga salaf, kitab-kitabnya. Yang jadi persoalan buat saya, apakah saya boleh mengambil ilmu dari mereka Ustaz? Itulah. Itu yang jadi pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hari ini dakwah salaf adalah dakwah yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia. Hingga ini merupakan salah satu karunia dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, dan merupakan nikmah darinya diterimanya dakwah salaf di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu salah satu ekses yang timbul dari situ adalah banyaknya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan salaf, hingga semua orang berusaha, atau sebagian dari kelompok-kelompok tersebut berusaha menempelkan label salaf ini pada kelompok-kelompok mereka, pada jemaah-jemaah atau lembaga-lembaga yang mereka dirikan, atau yayasan-yayasan yang mereka dirikan. Dalam hal ini ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, kita tidak terlalu ambil pusing dengan pengakuan, karena setiap orang, semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa mengaku. Pengakuan adalah suatu pekerjaan yang mudah dan bebas. Orang-orang Asy'ariyah mengaku ahlus sunnah wal
jamaah. Maturidiyah mengaku juga ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan mereka mengklaim bahwa ketika diucapkan ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya mereka. Benarkah pengakuan itu? Apakah benar pengakuan itu? Tidak benar. Mereka tidak berada di atas pedoman akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin. Jadi kita tidak ambil pusing dengan pengakuan. Banyak orang mengaku, ya, sana sini mengaku. Yang menjadi bahan pertimbangan atau menjadi bahan pijakan bagi kita adalah benarkah pengakuan tersebut. Ya, apakah benar-benar berada di atas akidah, ya, usul akidah ahlus sunnah wal jamaah atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Kita perlu camkan di sini, ikhwani fiddin, Khawarij itu sesat bukan karena tauhidnya menyimpang. Ya. Bukan tauhidnya menyimpang. Mereka tidak menyimpang di dalam tauhid, tapi mereka menyimpang di dalam satu bab, di dalam usulus sunnah, yaitu takfirul hukam, mengkafirkan penguasa, membangkang terhadap penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Ini adalah bentuk kesesatan mereka. Rasul memvonis mereka sesat bukan dari kalangan ahlus sunnah. Walaupun misalnya ada Khawarij mengaku saya ini ahlus sunnah, atau mengaku saya ini salaf. Isinya apa? Ternyata setelah dibuka kancingnya, dilihat dalamnya apa? Takfir al-hukam. Kita tidak ambil pusing dengan pengakuan ikhwan fillah, dan kita juga nggak bisa mencegah. Nggak bisa kita mencegah. Wah, kamu jangan ngaku-ngaku salaf ya. Ya juga nggak payah juga gitu ya. Kecuali kita presidennya. Ya, kita nggak bisa, nggak punya. Ya mereka mengaku sana, mengaku sini ya. Begitulah dia. Ya ikhwan fillah azanillah. Tapi kita harus berada di atas basirah, bisa membedakan mana pengakuan yang benar dan mana pengakuan yang keliru atau yang dusta. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi jangan terkicuh kan ya. Sebagian mungkin yang cerita sunnah, kami juga sunnah, kami di atas sunnah, tapi nggak mengerti sunnah itu apa. Ya, sunnah itu apa nggak mengerti. Ya, kitab-kitab ulama sunnah, khususnya di dalam bab-bab usulus sunnah, tidak menjadi rujukan mereka. Seperti misalnya usulus sunnah Imam Ahmad, ya, syarah usul i'tiqad ahlus sunnah, ya, dan buku-buku sunnah lainnya, asy-syariah, di mana dijelaskan di situ manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam beberapa poin-poin. Jadi salaf juga sekarang ini apa menuntut ilmu itu penting untuk menamatkan usulus sunnah, ya, poin-poin yang menjadi usulus sunnah di dalam ahlus sunnah, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, di kalangan salaf. Banyak yang sudah lama ngaji tapi nggak ngerti poin-poinnya, ya, hingga nggak tahu mana yang bisa mengeluarkan dia dari sunnah dan mana yang tidak. Wah, dia sunnah, dia sholatnya masya Allah sunnah, tapi ketika dibuka kancing bajunya apa? Ingkaru adzabil qabri, mengingkari azab kubur. Sunnah. Takfirul mu'minin, takfirul muslimin, sabbus sahabah, sunnah? Bukan. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Hanya saja kita perlu sadar bahwa kita hidup di zaman kebodohan. Banyak kaum muslimin yang terjebak ke dalam pemikiran-pemikiran bid'ah seperti itu karena kejahilan. Untuk orang-orang seperti ini kita harus rahim, sayang, dalam arti kita dakwahi dengan benar, dengan hikmah, dengan kesabaran, tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, tawasi bil marhamah. Banyak orang-orang yang mengaku sunnah tapi sayang, enggak mengerti sunnah. Yang mengaku salaf, ini salaf, pokoknya salaf lah. Tapi apa? Ya, dibuka dadanya, baju kancingnya, ternyata dalamnya apa? Pemberontakan terhadap penguasa. Dia belum mengerti. Banyak yang belum mengerti. Tapi ada pentolan-pentolannya yang sengaja secara dusta menisbatkan dirinya kepada salaf. Ini harus dihindari.
Ini harus kita berhati-hati darinya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu mungkin jawaban yang bisa disampaikan berkaitan dengan masalah tersebut. Mungkin satu kesempatan lagi Ustaz ya di line telepon. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari mana Ibu? Dari Bu Nani, Pak. Di Depok ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyatakan bahwa orang itu kadang kelihatan seperti salafi, tapi setelah dibuka bajunya ternyata banyak kebohongan. Nah, sedangkan orang-orang yang menganggap salafi itu Ustaz begini, Ustaz, mereka menganggap mereka memang salafi ya, sehingga mereka berpendapat begini, kita yang ikut salaf ini dianggap merasa paling benar dan merasa yang paling salafi sejati, sehingga kita dianggap menyikapi perbedaan pendapat secara membabi buta, mau menang sendiri dan mengklaim diri paling benar. Nah, ini bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada pertanyaan, dan di sini juga, di majelis ini juga ada yang bertanya hampir sama dengan pertanyaan yang diajukan tadi. Yaitu di negeri kita yang kita cintai ini mungkin sudah lebih dari 72 golongan. Dan setiap kelompok mungkin kelompoknya mengaku yang paling benar. Ya, apakah yang menyebabkan saudara-saudara kita itu bisa berpikir seperti ini? Ya, kita sebenarnya nggak perlu pakai klaim-klaiman, pengakuan. Ya, ikhwani fiddin azani Allah. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ucapan lisan. Apalah artinya? Orang-orang munafik juga seperti itu dulu. Ya. Jika bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya, qalu amanna. Iman, mukmin. Benar? Tidak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi kita, yang dituntut dari kita ikhwani fiddin bukanlah sekedar pengakuan, tapi pembuktian, penegasan dari kita dan pembuktian, komitmen. Itu yang penting. Orang yang benar-benar mengaku salaf, ya dia serius. Tadi di awal kajian tadi kita sebutkan bahwa ya, orang yang mukmin muslim ketika membaca firman Allah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka tergerak hatinya untuk menongkrongi agama ini dengan benar, hingga tahu dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik dari Allah Subhanahu, diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui yang hak. Karena ilmu, ya, Imam Syafi'i mengatakan fa innal ilma nurun min ilahi wa ilmullah wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ilmu ini adalah cahaya, ya, anugerah dari Allah, dan Allah tidak berikan kepada orang yang maksiat. Orang yang punya mental hedonis, munafik, nifak, bohong dalam pengakuannya, dapat taufik dia kepada kebenaran. Benar pengakuannya itu? Tidak. Bahkan Allah bisa jadi lebih menyesatkannya, menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berkaitan dengan pengakuan-pengakuan ini, ya. Jadi antum jangan ambil pusing dengan pengakuan. Enggak ngaku pun antum, tapi antum, ya, punya komitmen dan menjalankan apa yang menjadi komitmen antum itu sudah cukup. Nah, kalau ditanya baru jelaskan. Kalau antum ditanya apakah antum salafi, ya kalau ditanya ya jawab. Tapi kalau enggak ditanya antum keluar-keluar, apa gunanya antum keluar-keluar? Ya. Ada udang di balik batu. Butuh pengakuan. Apa antum butuh pengakuan? Tidak. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian ya dikatakan bahwa kelompok salafi ini adalah kelompok yang arogan, mengaku paling benar saja, yang lain salah. Inilah yang benar saja. Mengaku paling benar. Mengaku dialah salafi yang paling sejati, yang lainnya bukan salafi. Ini juga ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Ada beberapa tinjauan di sini yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Yang pertama, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan pengakuan merasa yang paling benar. Apakah boleh kita menyatakan bahwa salaf inilah yang paling benar? Ya. Manhaj salaf inilah yang paling benar. Boleh? Jawaban antum salah, wajib.
Antum boleh apa? Wajib. Ini tadi kita sudah jelaskan bahwa ini bukan istimbat boleh ya boleh benar boleh salah, tidak. Ini adalah nas. Ya, wajib kita menegaskan bahwa manhaj salaf ini enggak ada lagi jalan yang lain untuk bisa sampai kepada pemahaman Quran dan Sunnah yang dengan benar kecuali dengan jalan ini. Ini berdasarkan suatu ya kita katakan penetapan berdasarkan nas Quran dan Sunnah. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, sudah kita jelaskan tadi ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi itu merupakan suatu kewajiban menegaskan inilah dia manhaj yang paling benar. Ya, enggak ada keraguan lagi, kita enggak ragu lagi. Kalau masih ragu-ragu ya Mas dipertanyakan dulu. Selama ini dia ngerti enggak apa maksudnya Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Nah, demikian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Apakah itu suatu sikap yang salah? Tidak, ikhwani fiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Bukan sikap yang salah, ya. Bukan sikap yang salah. Nah, kemudian berkaitan itu mengenai merasa yang paling benar. Ya, kalau kita tidak merasa benar, itu lebih perlu dipertanyakan lagi. Ya, seperti orang-orang munafikin yang terombang-ambing la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu orang yang tidak punya pendirian, alias hamjun ri'a atba'u kulli na'iq. Itu ciri orang awam yang mengikuti kemana angin berhembus. Masih ragu, wah kayaknya ke sana benar juga, ke sini benar juga, akhirnya jadi susi. Sunnah Syiah tadi kan begitu. Kanifidina azan. Lihat ke kanan kayaknya benar, lihat ke kiri kayaknya benar, akhirnya sampailah dia kepada satu kesimpulan yang bodoh, apa? Kita enggak boleh mengklaim paling benar. Ya, orang dia masih bingung, Ikhwanifiddin, awam. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan manusia ada 3. Yang pertama alim Rabbani. Yang kedua muta'allimun ala sabilin najat. Yang ketiga hamjun ri'a ala adba'u kullin naik. Pertama, kedua alim dan penuntut ilmu. Alim dan penuntut ilmu, dia tahu jalan. Dia menegaskan inilah jalan yang benar. Kalau tidak demikian, ya sia-sia ilmunya, ikhwanifiddin. A'azani Allah. Kalau ada penuntut ilmu masih ragu dia, kayaknya kita nggak boleh mengatakan salafi ini yang paling benar. Mungkin ada jalan lain yang lebih benar. Ya, berarti dia bukan menuntut ilmu, ikhwanifiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi itu merupakan suatu ya kita katakan hasil dari ilmu yang telah kita pelajari, ikhwanifiddin. Ya, itu adalah karakter alim Rabbani dan muta'allim ala sabilin najat tadi. Ya, muta'allim, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Ya, selain itu hamjun ri'a, awam. Itulah dia yang berkomentar, wah kalau saya enggak berani memastikan lah. Mungkin saja di sana bisa benar, di sini bisa benar. Dan kita enggak boleh mengklaim paling benar ya. Ya, ini orang yang ya kita katakan belum paham, ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, ya jadi demikian. Ya, jadi kita harus menandaskan bahwa manhaj salaf ini adalah manhaj yang paling benar. Boleh? Iya. Demikian ikhwani fiddina. Nah, mengenai ya Ahlus Sunnah, di kalangan Ahlus Sunnah mengaku dia yang paling salafi. Ini penyakit ikhwanifiddin sebenarnya ya. Ini penyakit. Ya. Mengaku yang paling salafi, yang lainnya bukan salafi. Ini sebenarnya ikhwanifiddin muncul ya dari orang-orang yang belum mengerti manhaj salaf itu apa. Ya. Tadi kita di awal kajian ini ya, di awal kajian ini bagaimana tawaduknya Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Al-Albani sampai beliau engganlah dikatakan alim. Beliau mengatakan menegaskan di dalam ya buku beliau ini, dalam muhadarah beliau ini, aku bukanlah lastu bidzakal mausuf alladzi sami'tumuhu anifa. Aku bukan seperti yang diceritakan oleh pembawa acara tadi yang mengatakan beliau begini alim. Min akhinal fadil, dari saudara kami yang mulia tadi, kata beliau. Wa innama ana talibu ilmin. Ini kata-kata Syekh Albani ya. Aku hanyalah penuntut ilmu.
La syai'a akhar, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Itu Syekh Al-Albani ikhwani fiddin. Jadi kita ikhwani fiddin, ikutlah mereka. Mereka panutan kita di dalam dakwah dan ilmu. Bagaimana mereka berdakwah, ya kita ikuti. Bagaimana mereka menuntut ilmu hingga sukses, itu menjadi panutan bagi kita. Ya, ikhwani fiddin. Itu yang paling dekat, salaf yang paling dekat kepada kita itu mereka. Ya, bagaimana dakwah beliau? Ya, kondisi masyarakat yang beliau hadapi juga tidak berbeda dengan yang kita hadapi di Suriah maupun di Yordan. Ya, bagaimana sabarnya beliau sampai pernah masuk penjara karena isu Wahabi. Ya, dituduh menyebarkan paham Wahabi. Tapi sabar. Ya, sabar menghadapi manusia ikhwani fiddin. Ya, Nabi sendiri mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun mimman lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, ya, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang disampaikannya, itu lebih baik daripada apa? Daripada mukmin ya yang menjauh, ya, mengurung diri eksklusif, kelompok sendiri gitu ya, enggak mau berbaur, enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya acuh cuek kepada mereka-mereka saudara-saudara kita juga yang belum mendapat hidayah kepada sunnah, kepada salaf, kepada pemahaman yang benar, dan tidak sabar ketika mendapat gangguan dari mereka. Nah, demikian ikhwani fiddin, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Ya, mudah-mudahan ya itu bisa bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari ikhwah-ikhwah yang hadir di sini. Kami adalah ikhwan yang baru mengaji, belum banyak ilmu yang kami kuasai. Namun syaitan sering masuk ke dada kami dan mengajak kami untuk sombong, angkuh, ujub dan melecehkan ikhwan lain yang baru mulai ngaji. Ya, tolong nasihatnya. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Ya. Enggak ada istilah senior junior untuk ngaji ini. Ada sebagian orang dia merasa sudah senior, ini ikhwan senior katanya. Senioritasnya dari sisi apa juga kita nggak jelas, ya. Tapi dia merasa saja sudah senior. Nah, kadang-kadang yang sudah senior ini juga kalau ngaji juga ogah-ogahan juga, atau ogah-ogahan tapi bukan Pak Ogah. Ya, macam serius nggak serius begitu, karena merasa sudah tamat kaji. Ikhwan fillah. Ini penyakit ikhwan fillah. Ya, Syekh Al-Albani enggak akan menjadi Al-Albani seperti yang antum lihat dengan sikap yang seperti itu. Dengan ketawaduan, terus belajar, rendah diri, tidak akan bisa menuntut ilmu dua orang. Mustakbir wa mustahyin. Orang yang malu-malu dan orang yang sombong, ikhwan fillah. Ya. Apalagi Nabi telah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar bidzarrah dari kesombongan. Ya, sikap yang sombong itu bisa menyurus kepada batarul haq, menolak kebenaran. Ya, karena yang nasihati junior dia tolak itu. Ah, kamu kan baru ngaji katanya. Ngaji dulu katanya. Ya, kadang-kadang dengan argumen yang enggak bisa diterima ikhwan fillah. Nah, kemudian bisa menjurus kepada ghamtun nas, merendahkan orang lain ikhwani fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi perlu ketawaduan. Ya, dulu para ulama bangga dengan statusnya sebagai penuntut ilmu, dan itu yang ditegaskan oleh Syekh Al-Albani di sini. Aku tidak lain hanyalah penuntut ilmu, bukan yang lainnya. Nah, demikian ikhwani fiddin. Jadi sikap-sikap seperti itu dahulu para salaf, mereka hadir ke majelis, ya, mereka melihat adab. Mereka belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Tadi sudah kita sampaikan, kalau untuk ilmunya mungkin antum baru paham 3-4 hari atau mungkin 3-4 tahun sesudah majelis ini, dari apa yang disampaikan oleh guru atau muallim atau ustadz. Tapi ada satu perkara yang mungkin langsung masuk ke dalam benak antum, masuk dalam rekaman hati antum, yaitu apa? Adab. Ikhwan fillah.
Oleh karena itu dikatakan dari ribuan yang datang ke majelis Imam Ahmad, hanya 100, 200 yang benar-benar penuntut ilmu, yang mengertilah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Selainnya mereka melihat adab Imam Ahmad, ikhwani fillah. Jadi adab di dalam menuntut ilmu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu itu sendiri. Bahkan adab merupakan bagian dari ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, demikian ikhwani fillah rahimah. Dan merupakan salah satu kesuksesan seorang penuntut ilmu adalah dia menjaga adabnya, khususnya lisan, sikap, ya. Dia memilih kata-kata yang beradab, ya, kepada sesama rekan akron maupun apalagi kepada gurunya, ikhwani fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi keberkahan ilmu itu akan muncul. Ya, banyak orang yang menuntut ilmu tapi enggak mendapat berkah ilmu karena mengabaikan sisi adab. Ya, mengabaikan sisi adab. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi hindari sifat angkuh, sombong, ujub, apalagi melecehkan orang lain, ikhwani fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Bagaimana istiqomah dalam membaca dan bagaimana cara membaca dengan baik? Ya, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Pertama yang harus antum pasang adalah niat. Harus ada niat. Dengan niat, apalagi niat yang benar-benar ikhlas kepada Allah, satu amalan akan menjadi awet, lestari, ikhwani fiddin. Tapi kalau enggak ada niat, ya, kalau enggak ada niat dia baca, ya mungkin atau niatnya melenceng, ya, enggak ada niat yang ikhlas di situ, itu enggak akan bertahan. Salah satu tanda untuk bisa membedakan, mendeteksi apa niat antum benar atau tidak, lihat dari kelanggengan amal itu, ikhwani fiddin. Ada amal yang ambisius, ya, enggak ada perhitungan, ya. Maklumlah sepertinya baru sadar begitu, ya. Begitu baca buku, satu malam habis dibaca 5 buku. Habis itu 5 bulan enggak baca buku-buku lagi, khonifuddin. Tapi bagus, ya, caranya adalah, ya, Nabi telah menganjurkan kepada kita metode di dalam apa saja untuk mempertahankan amal apa saja, termasuk di dalamnya membaca adalah, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya. Yang amal yang paling disukai Allah adalah apa? Yang berkesinambungan. Lebih bagus meningkat tapi terus-menerus daripada banyak terus tumbang. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Ada yang bertanya, Ustaz, Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Khawarij, ya, benar. Padahal Rasulullah bersabda, apabila kamu menjumpai Khawarij maka bunuhlah mereka, karena mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Hadis itu juga benar. Ikhwani fiddina. Dan Bukhari meriwayatkan dari Khawarij juga benar terjadi maksudnya. Dan Nabi juga benar-benar menyatakan, ya, tentang perintah untuk memerangi kaum Khawarij. Cuma, ya, antum memahami hadis ini bagaimana? Apa yang antum pahami dari hadis Nabi tadi? Apakah antum keluar dari masjid ini lalu cari orang Khawarij? Ya, tidak. Siapa mereka yang Rasulullah katakan, ya, apabila kamu jumpai mereka maka bunuhlah mereka? Siapa itu? Khitab ini ditujukan kepada siapa? Waliul amri. Ya, kalau waliul amri menyuruh memobilisasi kaum muslimin untuk memerangi Khawarij, apa kata antum tolak? Tidak. Jadi khitab ini ditujukan kepada
Waliul amri, bukan orang per orang langsung keluar dan cari, ya tidak, salah di dalam menerapkan memahami hadis ini, maka dari itu pemahaman dalam hadis-hadis Nabi itu penting, ya. Baik. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an, ya. Peraturan-peraturan yang disepakati di kalangan kaum muslimin yang tidak bertentangan dengan Islam itu dibolehkan. Ya. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh kaum muslimin di antara sesama mereka, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu boleh, ikhwan fillah, karena pada dasarnya itu tidak, ya, Al-Quran juga menegaskannya, Rasulullah SAW juga menegaskannya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun walau mi'atu syart. Semua syarat-syarat yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, laisa fi kitabillah bahwa batilun walau mi'at syarat, walaupun 100 syarat, walaupun 100 peraturan, walaupun 100 sila, 1000 sila, berapa sila nggak ngerti kita, ya. Ya. Kalau bertentangan dengan kitabullah, batil, walaupun 100 syarat. Wal mu'minuna ala syurutihim. Hadis yang lain Nabi mengatakan mukmin harus mentaati syarat-syarat yang telah disetujuinya dengan catatan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, jika seorang penguasa berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka kedudukannya, keadaannya tidak lepas dari 5 perkara yang telah dijabarkan oleh para ulama. Jika dia memandang bahwa hukum Allah ini sejajar dengan hukum manusia, dia bisa kafir. Kalau dia beranggapan bahwa hukum manusia lebih afdol daripada hukum Allah, kafir. Kalau dia berkeyakinan bahwa hukum Allah tidak bisa diterapkan pada masa sekarang ini, maka dia bisa juga jatuh kafir. Menurut perincian yang telah dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik Ustaz, kita angkat satu pertanyaan dari penelpon saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Hadi di Bitung, Pak. Silakan Pak Hadi. Alhamdulillah saya bisa masuk, bersusah payah saya Fatih. Iya, silakan. Pertanyaan saya pertama, saya mohon doa kepada saudara-saudara pendengar Roja dan Ustadz yang saat ini memimpin acara ini. Mudah-mudahan saya istiqomah dengan manhaj salaf ini. Iya. Kemudian pertanyaannya, saya punya kawan yang mungkin umurnya sama, cuma ilmunya sudah lama. Dia terus terang jebolan pondok pesantren di Jawa Tengah, di Rembang. Intinya dia sudah paham segala macam ilmu, dalam tanda kutip Ustaz, ya. Kemudian bagaimana celah kita untuk menyampaikan, sementara ilmu yang saya pahami masih sedikit. Sekarang beliau ini, kawan saya ini sudah punya pesantren gitu Ustaz, di Jawa Barat, Jakarta Barat. Bagaimana menyampaikan ke beliau ini cara atau celah, sementara dia sudah banyak lama di pondok gitu Ustaz. Demikian. Baik. Syukran, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Yang pertama, ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah semoga memberikan keistiqomahan kepada saudara penanya tadi. Dan yang kedua, ya kita patut syukuri, yaitu semangatnya, ya, kegigihannya dan semangatnya di dalam berdakwah, menyampaikan dakwah salaf ini kepada orang lain. Dan yang kedua, yang juga patut kita yang patut juga kita
syukuri di sini darinya adalah dia menyadari kekurangan penanya tadi, menyadari kekurangan ilmunya di dalam berdakwah. Ini adalah satu poin-poin yang sebenarnya sudah menjadi jawaban bagi pertanyaan beliau tadi, yaitu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu motivasi kepada setiap muslim yang menjadi perantara dapatnya orang lain kepada hidayah Islam. Nabi mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, andai kata ya melaluimu ya seorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki onta-onta yang merah. Yaitu harta yang sangat berharga pada masa itu. Kemudian mandalla ila khairin falahu ka ajri fa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan dalla ila khairin kamisli falahu misla ajri fa'ilihi, maka baginya seperti pahala yang melakukannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man abila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a. Barang siapa mencontohkan suatu perbuatan sunnah yang baik, ya maka baginya pahala dan pahala bagi orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka itu sedikit pun. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi yang lainnya memberikan targhib, yaitu motivasi kepada kaum muslimin untuk menyampaikan agama, menyampaikan din ini kepada umat manusia sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, walaupun mereka cuma menunjukkan saja. Tapi kita sudah berperan di situ, punya saham di situ ikhwan fillah. Dan Allah la yudhi'u ajrul amilin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Nah, bagi Bapak penanya tadi ya, misalnya tidak bisa melalui kita, jangan paksakan melalui kita, melalui orang lain. Melalui media lain, kita perkenalkan, kita tunjukkan jalan. Kadang-kadang ada orang yang kalau mendengar suara kita saja dia sudah marah. Iya. Tapi kita paksakan juga supaya dia mau mendengar kata-kata kita. Itu kan menjadi percuma. Ya. Bisa kontraproduktif. Bahkan sebaliknya dia jadi benci, seharusnya dia sudah mulai simpati begitu, tapi karena kita paksakan dengar suara kita sudah malas dia sebenarnya, udah benci kali dia. Ya jangan paksakan melalui lisan kita, melalui lisan orang lain. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Ya, Allah Maha tahu bahwasanya itu melalui kita dan ikhlas ikhwani fiddin. A'azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, kita tidak ngejar sebutan kan begitu. Wah, dia tuh dapat hidayah melalui saya. Tidak, jangan. Khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa. Kita hanyalah media perantara. Kita hanyalah ya kita katakan penyampai. Innama anta mundir. Engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan. Innama alaikal balagh wa alaina al-hisab. Sesungguhnya atas kamu kewajiban kamu menyampaikan, kewajiban kami menghisab. Hidayah di tangan Allah. Rasulullah tidak bisa memberi hidayah kepada paman beliau yang sangat diharapkan masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Nah, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain perlu kita mengetahui cara-caranya. Ya, dengan hikmah. Dan kadang-kadang ya di dalam menasihati orang tua saja Ikhwanifidin, kadang-kadang kita harus melalui orang lain. Karena mungkin orang tua melihat kita sebagai anak ya yang belum banyak memakan asam garam kehidupan, dianggap kecil. Maka mungkin kita perlu orang lain yang sebaya, yang sekufu dengan orang tua kita untuk sampai hidayah itu kepada orang tua kita. Coba lihat perjuangan Abu Hurairah agar ibunya dapat hidayah. Dia minta kepada Nabi doa, ya Rasulullah doakan ibuku supaya menerima Islam. Karena sebelumnya kalau Abu Hurairah menyampaikan dakwah Islam kepada ibunya selalu ditolak. Nah begitu Nabi berdoa, dia datang kepada ibunya, dia datangi ibunya. Begitu lihat Abu Hurairah, ibunya langsung menyatakan kesediaannya masuk Islam. Ikhwanifidina azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi faktor doa juga.
faktor doa. Ya, jadi itu kembali kepada keseriusan kita, keikhlasan kita. Kalau memang kita ingin menyampaikan al-haq ini kepada masyarakat, kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kita cintai, kita harapkan dia, ya, maka coba perhatikan prosedurnya, caranya, ya. Antum mungkin lebih tahu kondisinya, ya, karena kondisi setiap tempat dan setiap daerah apa yang dihadapi oleh masing-masing kita itu berbeda-beda, ya. Nah, mungkin tadi kita katakan dia nggak mau mendengarkan dari lisan kita, ya. Jangan paksakan dia harus menerima hidayah dari lisan kita. Nggak ada keharusan harus seperti itu. Mungkin dari lisan orang lain, mungkin dari orang lain yang didengarnya. Sampaikanlah tolong begini. Ya, ada orang-orang yang terlalu memaksakan, ya, ngotot kali dia. Ada orang jadi takut gara-gara dia terlalu ngotot. Ya, nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu saja mungkin yang yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita, menurunkan rahmahnya, sakinahnya kepada kita semua, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas jalan sunnah ini, di dalam jalan akidah salaf ini, di atas manhaj salaf ini, hingga kita bertemu, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Nah, demikian saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu qaribun mujibud da'awat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.